Waktu itu aku belum tahu kalau malam di Gunung Ciremai bisa terasa seperti ruang antara dua dunia. Kami berangkat dari Kuningan di sore yang sudah mulai dingin. Rombongan kecil, aku, dua teman lama, dan satu adik angkatan yang baru sekali ikut pendakian malam. Tujuan kami, puncak, lewat jalur yang kupilih karena katanya lebih sepi, lebih alami. Dan entah kenapa, lebih berbahaya kalau kau tak siap. Dari base camp, suasana santai. Canda, makanan isi ulang, cek perlengkapan. Orang-orang bicara soal cerita-cerita lama. Hutan larangan, batu berlumut yang katanya tempat bersemayam, dan pos batu lingga yang sering terdengar bisikan saat malam. Aku mendengarkan sambil tersenyum. Percaya atau tidak, rasa ingin tahu selalu menang. Malam di gunung bagi kami adalah tantangan, bukan ramalan. Jalur awal penuh obrolan, lampu headlamp seperti kunang-kunang bergerak ritmis. Nafas kami menyesuaikan langkah, bau tanah lembab dan getah pinus menempel di jaket. Semakin jauh, suara kota hilang, hanya desah angin dan bunyi ranting menumpahkan diri ke tanah. Pos demi pos kami lewati. Papan kecil bertuliskan angka, jejak sendal, sisa tenda. Sampai akhirnya kami tiba di pos Batu Lingga lebih cepat dari yang kukira. Pos itu bukan gedung atau bangunan, hanya dataran kecil dengan batu besar yang menonjol, berlumut, seolah kepala raksasa menempel pada tanah. Pendaki lokal menaburi sedikit pasir di sekitar batu sebagai doa. Sebagian menutup mukanya. Lampu kami menyorot, bayangan batu tampak tebal. Ada semacam kesunyian berbeda di sana. Bukan kosong biasa, melainkan penuh perhatian, seperti ruangan yang menahan nafas. Malam mulai menebal, kabut tipis turun tiba-tiba, padahal awan di langit tak berawan. Udara mendadak lebih dingin, dan suara langkah kami terdengar memantul di batang pohon. Aku ingat berpikir, aneh, walau banyak cerita, kenapa saat ini terasa nyata? Dan saat itulah aku mendengar sesuatu yang membuat badan merinding. Bukan dari diriku sendiri, bukan dari teman di sebelahku. Langkah lain. Tepat di tepian hutan, di balik bayangan cakrawala, ada suara langkah orang berjalan di antara pepohonan. Bukan langkah kami, lebih ringan, lebih rapat dengan tanah. Aku menoleh. Lampu headlamp memindai, tapi hanya gelap dan lekukan pohon. Mungkin pendaki lain, bisikku pada diri sendiri. Teman di depanku mengangkat bahu, tapi matanya tidak tenang. Di pos Batu Lingga, cerita-cerita lama yang kudengar di base camp terasa bukan lagi mitos. Di salah satu sudut batu, sempat kulihat bayangan hitam melintas, sekilas, cepat sekali, seperti sal yang tersapu angin. Jantungku berdegup lebih cepat, kepala terasa berat. Kami memutuskan beristirahat sebentar. Adik angkatan yang baru itu duduk termangu sambil menggenggam termos, tangannya gemetar sedikit. Tiba-tiba dia menoleh ke arah pepohonan dan bilang, suaranya kecil, "Kau denger nggak? Ada yang manggil nama lo, Gel." Aku menatapnya. Udara seperti tertahan, jantungku tak mampu berdusta. Aku memang mendengar, samar, dari jauh, seperti dari mulut gua. Nafas kami serta tak beraturan. Teman yang lain menertawakan agak keras, mencoba mematahkan suasana. Tapi tawa itu sendiri terdengar tipis, seperti suara yang dipinjam dari film horor murahan. Sebelum melanjutkan, aku menggenggam kompas di tangan. Baterai headlamp terasa ambang. Ponsel beberapa kali kehilangan signal. Di gunung, perangkat elektronik sering bertingkah, tapi ada sesuatu yang membuatku merinding. Kompas bergetar sedikit. Jarum seperti ragu-ragu menunjuk utara. "Tenang aja," kataku pada diri sendiri, namun suaraku bergetar. Rombongan memutuskan untuk lanjut. Jalur menuju puncak masih panjang, dan kami tak ingin berlama-lama di pos Batu Lingga. Jalur setelah batu semakin rapat. Pohon-pohon tua berkerumun akan saling membelit menutupi jejak. Cahaya headlamp menembus kabut menciptakan kolom-kolom kecil yang bergerak. Suara hutan berubah. Semula ritmis, kini berganti isak. Ada jeda sunyi yang membuat setiap nafas rasa seperti keributan. Kami berjalan pelan. Di antara kami desah angin kadang menyerupai bisikan.
Bukan kata yang jelas, melainkan getaran vokal yang tak bisa diartikan. Beberapa kali GPS menunjukkan posisi aneh. Titik yang seharusnya lurus ke pos 2 tiba-tiba menampilkan kami sedikit bergeser. Aku merasakan sesuatu menarik atensiku. Bukan hanya wilayah geografis, lebih seperti medan yang mengubah cara kita melihat dunia. Rasa pusing muncul disertai sekejap pandangan ganda. "Berhenti sebentar," aku katakan. Kami seduduk di bawah pohon besar, tubuh diisi keheningan. Di kejauhan, mungkin beberapa puluh meter, muncul suara samar seperti orang berbisik. "Ikut, ikut." Malam makin larut. Kami sepakat menjadikan tenda di area antara pos 2 dan pos 3 karena jalur curam di depan. Saat aku mengikat pasak tenda, menemukan bekas jejak kecil. Bukan sepatu pendaki biasa, lebih seperti tapak yang memadatkan lumut, melingkar. Adik angkatan menatapnya dan menelan ludah. Lampu-lampu menerangi tenda yang baru berdiri. Di dalamnya hangat, tapi dari luar kabut seolah menempelkan jarum dingin ke kulit. Sebelum tidur, aku berdiri di luar sebentar, memandang kegelapan. Suara alam semesta seolah mengecil, menyisakan satu nada panjang yang menutup telinga. Kepalaku penuh dengan hal-hal yang tak ingin kuterima. Bayangan, nama yang dipanggil, langkah yang tak berhenti. Ketika menutup sipir tenda, ada desa yang tak jelas dari dekat batu lingga, seperti orang menutup sesuatu dengan kain. Aku menahan nafas, berdoa dalam hati agar malam berlalu. Dalam tenda, tubuhku bergetar. Pikiran mobil lain menata skenario. Mungkin angin, mungkin rekan yang iseng. Tapi suara-suara itu tak lagi lucu. Di luar sana, di antar akasia dan rotan, ada sesuatu yang berjalan bertelur dalam kabut. Aku tahu satu hal, malam di Batu Lingga belum selesai, dan aku belum tahu seberapa dalam cerita ini akan menarikku ke dalamnya. Itulah akhir malam pertama kami, atau lebih tepatnya permulaan. Di sana, di pos Batu Lingga, bisikan-bisikan mulai tak lagi hanya cerita, melainkan sesuatu yang mengejutkan kami, menunggu waktu yang tepat untuk berbicara lebih keras. Kami hanya berniat beristirahat semalam. 2 tenda kecil, beberapa matras tipis, dan kopi instan yang hangat. Udara di antara pos 2 dan pos 3 menggigil sampai ke tulang. Di luar tenda, kabut menutup rapat, menyerap suara sampai yang tersisa hanya getaran nafas sendiri. Aku mencoba tidur, tapi pikiran masih berputar. Langkah yang kusebut di pos Batu Lingga, nama yang dipanggil, dan bayangan yang hilang secepat kilat. Entah kenapa, malam itu rasa waspadaku bukan sekedar takut, lebih seperti ada yang memperhatikanku lama sekali sebelum akhirnya menatap. Jam menunjukkan lewat tengah malam ketika bunyi pertama datang. Pada awalnya kupikir itu hewan kecil atau ranting yang patah. Tapi suara itu terlalu teratur, seperti seseorang menempelkan kaki di tanah dengan sangat pelan. Suara itu berputar di luar tenda, dari kanan ke kiri, kadang berhenti lalu bergerak lagi. Lampu dari dalam tenda hanya membuat bayangan kami sendiri tampak lebih dekat. Aku menahan nafas agar tak menimbulkan kebisingan. Lalu ku dengar bisikan, halus, berulang, mengiris seperti kain tipis. Aku membuka mata setengah, menempelkan telinga ke kanvas tenda. Kata-katanya tidak jelas, tapi ada satu suku kata yang jelas. Tolong. Sekali, lalu 2 kali. Suaranya datang dari arah yang membuat darahku serasa membeku. Bukan dari tanah, bukan dari udara biasa, melainkan seolah mengambang antara batang-batang pohon. Adik angkatan yang tidur di tenda sebelah tergeleng-geleng ringan meringis. Teman di seberang menyalakan lampu sebentar untuk menunjuk jalan air di termos. Kami semua saling pandang, mencoba menertawakan agar tak tampak panik. Tetapi tawa yang keluar tipis, tersendat. Aku teringat cerita lama, arwah yang memanggil orang dengan nada seperti ayam dipanggil pulang. Hanya saja suara ini memanggil bukan nama dia, melainkan suara yang lebih mendesak. Ikut, ikut. Sekitar setengah jam kemudian, suara berubah. Tidak lagi memohon, tapi langsung memanggil nama. Panggilan itu sangat jelas, sampai aku bisa merasakan kulit kuduk tersentap. Namaku.
Kali ini suaranya seolah menempel di muka tenda, datang dari segala arah. Jantungku seperti berhenti, lalu berdegup keras. Aku menutup mata, mencoba menimbang akal sehat. Kemungkinan prank dari pendaki lain, namun rombongan kami cukup kecil, ponsel tidak menunjukkan sinyal, dan tidak ada lampu lain yang lewat. Suara itu terus-menerus, dan tiba-tiba ada ketukan halus di kain tenda, bukan dari satu titik, tapi berkeliling. Tenda di depanku juga mengalami hal sama. Aku meraba saku, mengambil senter kecil, menyulutkannya dan membuka resleting perlahan. Udara malam masuk seperti tangan dingin yang menyapu wajah. Di luar hanya kabut dan pohon. Namun beberapa meter dari mulut tenda, di antara siluet pohon, kulihat sesuatu. Sosok putih berdiri tegak, bukan kain melayang-layang atau daun. Sosok itu menyerupai manusia yang memeluk dirinya sendiri. Sesuatu yang tak punya muka jelas, hanya satu lekuk putih panjang. Kepala turun sedikit, seolah menatap ke arah tenda. Cahaya senter bergetar ketika aku membidik. Bentuk itu kaku. Namun saat aku berusaha menggerakkan tubuh untuk bangkit, lututku melemah. Ada waktu beberapa detik yang terasa seperti jam. Sosok itu tetap diam, tidak bergerak. Tapi saat aku mencoba berbicara, suaraku tersekat. Aku melangkah keluar, tertatih-tatih di tanah berlumpur. Suara tanah di bawah kakiku mengeluarkan bunyi yang aneh. Bukan hanya seret, tapi seperti ada yang menyalin jejakku persis, cuma sedikit lebih lambat. Saat aku melangkah ke depan, sosok putih itu mencondong sedikit, lalu menghilang. Menghilang begitu saja, seolah diisap oleh kabut. Panik naik, aku berlari mengejar, teriak memanggil teman. Kepalaku penuh dengan mantra-mantra yang tak kuduga akan kugunakan. Nama teman, panggilan keras, bahkan nama Tuhan. Keringat dingin membasahi punggung. Tanah di sana miring, akar-akarnya licin. Dalam pengejaran bodoh itu aku terpeleset. Kaki kiriku terselit dan rasanya ada sesuatu yang menggores kulit sampai aku mendengar bunyi yang tajam. Bukan sekedar terkilir, tapi ada goresan yang membuat darah bergenang di sepatuku. Aku teriak, suara itu memantul, terdengar jauh, kemudian diulang-ulang seperti gema yang menertawakanku. Saat mencoba berdiri, aku merasa kepayahan. Bukan karena cedera saja, namun ada rasa aneh, seperti tubuhku diseret oleh sesuatu yang tak terlihat. Kepalaku pusing dan ponsel yang ada di sakuku berkedip, lalu mati. Seperti menolak untuk merekam apa yang terjadi. Dalam keadaan kesakitan itu, aku menyadari sesuatu yang lebih menderamkan. Jalur yang kusangka lurus kini terasa berbeda. Jejak kami tampak tabur di tanah. Bekas tapak kami seperti memudar, berganti pola-pola samar yang tak kulihat sebelumnya. Kompas yang kukeluarkan dari saku berputar tidak menentu. Jarumnya seperti kehilangan arah. Angin datang dari kanan, lalu kiri, mengulangi bisikan yang baru saja kudengar. Kali ini lebih tegas. Mau ikut? Aku berusaha merangkak menahan luka yang di betis mulai panas. Di jauhan, di balik pohon, ada cahaya redup. Mungkin lampu headlamp teman. Aku memanggil, suaraku semakin serak. Tiba-tiba suara tawa melengking memecah malam. Bukan tawa manusia biasa, melainkan suara cangkang gaca yang digores. Angin menghembus ke arahnya, membawa aroma yang tidak sedap, campuran tanah basah dan sesuatu yang busuk. Dengan sisa tenaga, aku bangkit. Kaki menolak menopang, tapi aku memaksa. Langkah demi langkah terasa seperti melewati lautan susu pekat. Sesekali aku melihat bayangan putih menari di tepi penglihatan. Setiap kali aku menoleh, mereka seperti berbaris. Bukan satu atau dua, melainkan banyak sosok berjubah putih mengelilingi area. Berdiri di antara pohon dan kabut, menatapku dengan sikap yang membuat kulit berminyak. Salah satu sosok itu tampak lebih tinggi. Ia mencondong, mengangkat satu tangan, menunjuk ke arah yang berbeda. Bukan arah kegelapan tempat rombongan kami mungkin berada, melainkan ke tengah jalur di mana akar-akar menonjol dan tanah ambles. Aku merasa tergerak, bukan oleh kehendakku sendiri. Langkahku seperti dituntun. Ada suara lembut di kepala, bukan dari telinga, tapi mirip sesuatu yang pelan-pelan menggema di pikiran. Ikut, jangan bimbang. Suara itu bukan ancaman langsung, lebih mirip dorongan.
Ketika aku menguatkan diri untuk melawan, sosok-sosok putih itu menggerumun dan kabut menebal sampai aku hampir tidak bisa melihat sepasang langkahku sendiri. Aku menangis di ke dalam gelap. Tangis itu bukan hanya karena rasa sakit, melainkan karena takut. Di tengah hutan yang seharusnya aku kuasai, aku merasa seperti anak kecil yang salah jalan. Aku berjerit, memanggil nama teman, menceritakan pos, memaki agar mereka datang. Gemas suaraku kembali kepadaku, berubah bentuk menjadi bisik-bisik yang melenceng dari kata-kata asliku. Tiba-tiba, di balik kabut, suara menjawab. Bukan satu, tapi beberapa. "Kau di mana?" Suara itu nyata, suara manusia. Jantungku mencelat, aku merasakan tangan kasar yang memegang bahuku. Seutas tangan lain menarik tubuhku, dan aku berguling, wajah tersentak ke tanah basah. Teman yang menolongku terengah-engah, matanya merah karena menangis atau kelelahan. Tak kusangka dia sudah datang. Di sini, di sini!" Ia memanggil kepada yang lain. Dalam sekejap lampu kepala mereka menyala dan menembus kabut seperti jarum yang menusuk, menciptakan kolom cahaya yang memecah kerumunan putih itu. Begitu cahaya mereka menyorot, sosok putih itu lenyap, bukan perlahan, tetapi seperti kertas yang dilepas. Angin berhenti mencerit, dan nada-nada bisikan itu sirna, meninggalkan kesunyian yang berat. Temanku duduk di sampingku, memegang kaki yang terluka dan matanya tak percaya melihat darah yang mengalir dari kulitku. "Gila, kau menghilang, kami cari ke segala arah," ia berkata dengan suara pecah. Aku mencoba menjelaskan, pagi kata-kata terasa kosong. Malam itu terasa seperti harikan nafas yang sangat panjang yang akhirnya dilepaskan. Kami menembak lukaku seadanya, menekan agar pedaran berhenti, dan memutuskan untuk tidak lagi bergerak sendirian. Rasa aman kembali tipis, kami tak lagi berani bercanda. Di balik tenda, bayangan pohon tampak biasa. Hanya pohon, tetapi di kepalaku sosok putih itu tetap menempel. Sebelum kami terlelap, aku melihat ke arah batu lingga yang kini jauh di belakang. Bayangan yang dulu menonjol seperti kepala raksasa. Seolah batu itu menyaksikan, diam dan tak tergoyahkan. Dalam momen itu, aku sadar apapun yang terjadi pada malam itu bukan hanya soal penampakan. Ada aturan tak tertulis di hutan itu, aturan yang belum kami pahami dan tak ingin kami langgar. Kami selamat malam itu karena rombongan, karena kebetulan, atau karena sesuatu yang memilih membiarkan kami pergi. Namun, luka yang di kakiku, gematau yang di benakku, dan bisikan yang terus kembali dalam tidurku memberitahukan satu hal pasti. Malam di Batu Lingga belum selesai membayar hutangnya pada kami. Pagi setelah malam itu terasa seperti dunia yang berbeda. Kabut yang kemarin begitu tebal kini mulai menipis, tapi udara tetap dingin menggigit. Daun-daun berembun dan cahaya matahari yang menembus sela pepohonan seperti tidak mau menyentuh tanah. Kami duduk di depan tenda dalam diam, menatap luka di kakiku yang sudah dibalut seadanya dengan kain perban. Tidak ada yang banyak bicara, entah karena kelelahan atau karena kami semua tahu ada sesuatu yang tidak wajar terjadi semalam. Temanku, Raffi, mencoba menghidupkan kompor kecil untuk membuat kopi. Tangan kirinya sedikit gemetar, padahal biasanya dia orang paling tenang di antara kami. Sementara itu, adik angkatan yang semalam paling banyak diam, namanya Edo, terlihat pucat. Ia terus menatap pepohonan di arah ke barat, tempat suara-suara aneh itu sempat terdengar. Aku mendekat dan bertanya pelan, "Kau kenapa, Du?" Dia menjawab tanpa menoleh. Suaranya pelan tapi jelas. "Tadi malam aku gak cuma dengar suara, aku lihat sesuatu." Aku menunggu penjelasan lebih lanjut, tapi dia hanya menggeleng dan menatap tanah. Tak perlu dijelaskan, aku tahu ia melihat hal yang sama denganku. Sosok putih itu. Kami membereskan tenda lebih pagi dari rencana. Tujuan kami seharusnya adalah menuju pos 3 lalu lanjut ke puncak. Tapi setelah malam yang penuh gangguan itu, aku sempat berpikir untuk turun saja. Namun, ego pendaki seringkali menipu. Rasa penasaran bisa mengalahkan rasa takut. Kami berdebat singkat lalu akhirnya sepakat tetap melanjutkan, asalkan tidak terpisah satu sama lain.
Jalur menuju pos 3 lebih curam dan lebih sunyi. Pohon-pohon makin rapat, akar menonjol di tanah seperti ular tidur. Sesekali terdengar burung bersuara dari kejauhan, tapi tak satu pun yang terlihat. Disinilah aku mulai sadar bahwa hutan ini bukan sekadar hutan biasa. Udara di dalamnya terasa tebal, seperti menekan. Nafasku terasa berat padahal jalur belum terlalu tinggi. Edo berjalan paling belakang. Aku beberapa kali menoleh untuk memastikan dia masih di sana. Namun di tikungan ketiga setelah tanjakan batu, ketika aku menengok lagi, dia sudah tidak ada. Aku berhenti seketika. "Doh," panggilku keras. Tidak ada jawaban. Raffi yang di depan menoleh. Wajahnya langsung berubah. Kami bertiga berbalik arah, menuruni beberapa langkah, mencari Edo. Tapi yang kami temukan hanya jejak sepatu yang berhenti di tengah jalur, lalu hilang begitu saja. Tidak ada jejak ke kiri atau ke kanan, seperti tanah menelannya hidup-hidup. Kami memanggil-manggil namanya hampir 10 menit. Tak ada sahutan, tak ada suara ranting patah, tak ada yang bergerak. Hutan itu diam, tapi bukan diam yang tenang, melainkan diam yang menunggu sesuatu. Aku mulai panik. Raffi mencoba menenangkan. Mungkin dia jalan duluan, tapi arah jalur hanya satu dan di depan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Kami bertiga akhirnya memutuskan untuk mengejar ke arah depan, berharap Edo menunggu di pos 3. Tapi semakin kami berjalan, suasana semakin aneh. Kompas menunjukkan arah yang berbeda setiap kali kami berhenti. Jarum penunjuk berputar pelan, lalu tiba-tiba berhenti di arah yang bukan utara. GPS di ponsel pun sama, sinyal hilang total. Sekitar 1 jam perjalanan, tiba-tiba kabut turun lagi. Padahal matahari masih tinggi. Kabut itu datang begitu cepat seperti digulung dari dasar lembah. Dalam hitungan menit jarak pandang tak lebih dari 5 meter. Kami berteriak saling memanggil agar tidak terpisah. Suara kami menggema pendek, lalu seolah disedot ke udara. Tiba-tiba aku mendengar langkah kaki di belakangku. Langkah yang cepat dan berat, seperti seseorang sedang berlari menuruni bukit. Aku menoleh dengan harapan itu Edo, tapi yang kulihat justru bayangan hitam melintas di antara kabut. Bukan manusia, bukan juga hewan. Gerakannya terlalu cepat dan terlalu tinggi dari tanah. Bayangan itu berhenti di belakang pohon, lalu mengintip setengah tubuhnya. Aku melihatnya hanya sekilas. Sosok berkulit keabuan dengan wajah kosong seperti tidak punya mata. Aku mundur perlahan, tapi tubuhku kaku. Napas tercekat. "Raffi," panggilku pelan. Belum sempat Raffi menoleh, bayangan itu lenyap, lalu muncul lagi di sisi lain, kini lebih dekat. Aku baru sadar, dari arah pohon itu muncul suara seperti napas berat atau mungkin tertawa tertahan. Aku lari menabrak ranting dan akar. Dalam kepanikan itu, aku bahkan tak sadar kemana arah teman-temanku. Suara langkah mereka hilang. Aku terus berlari menembus kabut, tapi setiap kali merasa sudah jauh, jalannya terasa berputar ke tempat yang sama. Tanda pohon yang tadi kutandai dengan tali muncul lagi. Sekarang aku tahu, aku tersesat. Angin berhembus pelan, membawa suara-suara samar. Kali ini bukan hanya satu, melainkan banyak, seperti orang bercakap di kejauhan. Aku tak bisa menanggap kata-katanya, tapi nadanya jelas seperti percakapan yang tenang, seperti orang membicarakan sesuatu tentangku. Aku menutup telinga, tapi suara itu justru makin jelas. Dia sendiri. Dia bukan dari sini. Bawa saja. Tubuhku gemetar hebat. Dari balik kabut, kulihat siluet-siluet putih mulai muncul satu persatu. Mula-mula hanya 3, lalu 5, lalu entah berapa. Mereka mengelilingiku dalam diam, tidak berjalan, hanya berdiri. Jubah mereka panjang, wajahnya tidak terlihat karena tertutup kain putih kotor. Mereka seperti barisan orang yang sedang berdoa tanpa suara. Aku mencoba melangkah mundur, tapi kaki kiriku yang masih terluka membuatku tersungkur. Saat itulah salah satu dari mereka bergerak maju. Gerakannya pelan tapi pasti, dan setiap langkahnya meninggalkan bekas di tanah seperti bayangan terbakar. Aku ingin berteriak, tapi mulutku seperti dikunci. Ketika sosok itu hampir mendekat,
Aku mencium bau anyir yang menyengat, seperti darah bercampur tanah basah. Tiba-tiba, angin kencang berhembus dari arah belakang, membuat kabut menebal. Dalam kabut itu, aku melihat sesuatu berputar di udara. Bukan daun, melainkan potongan kecil kain putih yang berterbangan. Dari tengah lingkaran itu, terdengar tawa melengking, tajam, menusuk telinga. Rasanya seperti tawa yang tidak datang dari satu mulut, melainkan dari banyak mulut sekaligus. Aku menutup telinga dan memejamkan mata. Saat buka lagi, semua sosok itu lenyap. Yang tersisa hanya kabut dan pohon-pohon besar. Tapi yang membuatku hampir pingsan adalah di hadapanku berdiri sebuah batu besar yang kulihat semalam. Batu lingga. Aku membeku. Bagaimana bisa? Batu ini seharusnya jauh di belakang jalur yang sudah kita lewati. Aku menyadari satu hal yang tidak ingin ku percaya. Aku tidak berjalan maju. Aku kembali ke tempat semula. Hutan ini telah memutarku entah bagaimana caranya. Dalam ketakutan itu, aku duduk di tanah menatap batu itu. Di permukaannya, samar-samar kulihat bekas cap tangan seperti seseorang pernah menempelkan telapak di sana dan tertinggal bekas hitam legam. Aku ingin pergi, tapi tubuhku terasa lemas. Perlahan, dari balik batu muncul suara langkah. Kali ini jelas, berat, pelan, dan dekat. Aku menatap arah suara itu. Dari balik batu muncul sosok putih yang sama seperti semalam. Tapi kini aku bisa melihat wajahnya lebih jelas. Pucat, mata hitam kelan tanpa bula, dan mulutnya terbuka sangat lebar, tidak seperti manusia. Ia menatapku, tidak bergerak. Aku berusaha berdiri, tapi lututku goyah. Sosok itu mengangkat tangan, menunjuk ke arah belakangku. Aku menoleh pelan, dan di sana, di antara kabut, kulihat puluhan wajah samar menatapku. Wajah-wajah pucat tanpa ekspresi, menatap lurus tanpa berkedip. Aku menjerit sekuat tenaga. Dunia seperti berputar. Dalam jeritanku, samar-samar ku dengar seseorang memanggil namaku. Kali ini seorang manusia, Raffi. Lalu tubuhku diseret kuat dari belakang. Aku tak sempat melawan, hanya mendengar langkah tergesa, lalu sinar lampu senter menembus kabut. Aku ditemukan oleh mereka di dekat jalur setapak yang sama sekali tak kami lalui sebelumnya. Kata Raffi, aku hilang hampir 2 jam. Mereka mendengar suaraku samar, tapi setiap kali mendekat, arah suaranya selalu berpindah, seolah-olah hutan mempermainkan mereka juga. Kami akhirnya memutuskan turun. Tidak ada lagi niat untuk melanjutkan pendakian. Sambil menunggu jalur, aku terus menengok ke belakang. Dan entah kenapa, di antara kabut yang mulai menipis, sempat kulihat sesuatu di kejauhan. Sosok putih itu masih berdiri di samping batu lingga, memandang kami turun, tanpa bergerak, tanpa wajah. Saat itu aku tahu, kami tidak sedang diusir, kami hanya dikembalikan. Dan entah apa yang terjadi pada Edo yang menghilang hari itu, tidak ada yang menemukannya sampai sekarang. Dan sejak hari itu, setiap kali aku melewati jalur hutan dengan kabut, aku selalu merasa ada yang berjalan tepat di belakangku dengan langkah pelan, berjarak 3 langkah dari punggungku, seolah-olah menunggu saat yang tepat untuk memanggilku lagi. Setelah kejadian di Batu Lingga itu, pendakian kami berubah total. Tidak ada lagi canda, tidak ada tawa, hanya langkah pelan yang disertai dengus napas berat. Setiap ranting patah membuat kami menoleh. Setiap hembusan angin terdengar seperti panggilan samar. Kami bertiga, aku, Raffi, dan satu teman lagi, Seno, memutuskan turun lewat jalur yang sama. Tapi, sesuatu yang aneh terjadi. Setiap kali kami mencoba mencari arah turun, jalur itu seperti bergeser. Pohon-pohon terasa mirip, tapi rutenya tidak sama. Kami seperti berjalan di dalam labirin yang diciptakan hutan itu sendiri. Kompas terus berputar, GPS mati total. Kami hanya mengandalkan insting dan tanda-tanda kecil yang kami buat semalam. Tapi, anehnya, tanda itu tidak lagi ada. Tali rafia yang semalam kami ikat di pohon menghilang, seolah disembunyikan. Langit sore mulai berubah warna.
Suasana mendung menggulung dari arah barat. Angin mulai mengeluarkan bunyi lirih seperti siulan panjang. Udara menjadi lembab dan berat. Kami tahu kalau malam turun lagi dan kami belum keluar dari kawasan hutan larangan itu, kemungkinan besar kami tidak akan bisa keluar dengan selamat. "Turun aja terus, pasti tembus ke jalur awal," kata Seno, mencoba menenangkan. Tapi suara Seno sendiri terdengar seperti meyakinkan dirinya, bukan kami. Kami berjalan hampir 2 jam tanpa arah yang jelas. Aku mulai merasa kelelahan. Kakiku yang terluka semakin nyut-nyutan dan darah di perban mulai menembus kain. Tapi rasa sakit itu bukan yang paling menakutkan. Yang menakutkan justru suara yang mulai muncul lagi. Pelan, berulang, datang dari arah pepohonan di sisi kanan jalur. Suara perempuan, pelan sekali tapi jelas. "Kesini." Aku berhenti, badanku menegang. Raffi yang berjalan di depan menoleh cepat. "Kau dengar?" tanyanya. Aku mengangguk. Seno yang di belakang tiba-tiba berkata, "Jangan jawab, jangan lihat ke arah suara." Nada suaranya tegas, tapi terdengar gemetar. Kami mempercepat langkah, tapi suara itu tidak berhenti. Kini terdengar di sisi kiri, lalu di depan. Kadang jauh, kadang seperti di belakang telinga. "Kesini." Suaranya lembut, seperti suara ibu yang menenangkan anaknya. Tapi di dalam kelembutan itu ada sesuatu yang ganjil, dingin, dan hampa. Langkah kami makin kacau. Raffi mulai kehilangan arah. Ia berhenti dan melihat ke sekeliling. "Kayaknya jalur ini salah. Harusnya tadi kita nemu persimpangan." Aku membuka peta offline di ponsel, tapi layar hanya menunjukkan warna abu-abu. Seno memejamkan mata dan berkata lirih, "Kita udah masuk wilayah mereka." Aku menatapnya. "Wilayah siapa?" Seno tidak menjawab. Beberapa menit kemudian, kabut turun lagi, lebih tebal dari sebelumnya. Suhu menurun drastis dan dunia di sekeliling kami berubah menjadi putih. Pohon-pohon hilang bentuknya, tinggal bayangan samar seperti tiang-tiang tinggi yang tak berujung. Langkah kami jadi pelan, hati-hati, karena tanah mulai menanjak miring. Lalu terdengar suara ranting patah di depan. Kami berhenti bersamaan. Dari balik kabut, tampak sosok samar berjalan ke arah kami. Tinggi, jalannya lambat. Kami menahan nafas. Cahaya headlamp menembus kabut dan menangkap sedikit bentuk tubuhnya. Itu bukan salah satu dari kami. Orang itu berjalan tertunduk dengan kepala miring ke satu sisi, dan tangannya menjuntai seperti tidak punya sandi. Pakaiannya lusuh warna kecoklatan seperti jubah yang sudah lama kering di hujan. Raffi langsung mundur. "Jangan dekati," katanya dengan nada yang nyaris berbisik. Tapi aku tidak bisa mengalihkan pandangan. Ada sesuatu dari sosok itu yang terasa familiar. Bentuk tas carrier di punggungnya, warna abu-abu dengan logo kecil di bawahnya. Aku mengenal tas itu. Itu milik Edo. Aku spontan melangkah maju, tapi Raffi menahan tanganku. "Jangan, itu bukan dia." Terlambat. Sosok itu mengangkat wajahnya, dan dalam sorot lampu, aku melihat sesuatu yang membuat darahku berhenti mengalir. Wajah itu bukan wajah manusia, kulitnya kelabu, matanya hitam penuh, dan di sudut bibirnya ada luka panjang seperti senyum yang disayat. Tapi yang paling membuatku gemetar adalah itu mulut terbuka dan dari sana terdengar suara Edo lemah dan lirih. "Kenapa kalian tinggalkan aku?" Aku terjatuh mundur, napasku memburu. Sosok itu melangkah satu kali ke depan dan kabut di sekitarnya ikut bergerak, seolah mengikuti perintahnya. Tangannya terangkat pelan, menunjuk ke arah kami. Raffi menyalakan senter tambahan, menyorot langsung ke wajahnya. Dalam sekejap, sosok itu bergetar. Bukan seperti manusia, tapi seperti bayangan yang terbakar cahaya. Dari tubuhnya muncul kepulan asap hitam, lalu hilang begitu saja. Yang tersisa hanya bau hangus aneh dan suara gemas samar dari kejauhan. "Jangan tinggalkan!" Kami bertiga berlari, tidak peduli arah mana. Aku hanya tahu kami harus menjauh dari sana. Nafas memburu, kabut menelan kami hidup-hidup. Kami menuruni jalur curam, menabrak semak, melompat akar.
Dalam kekacauan itu, tiba-tiba aku merasa pundakku disentuh oleh seseorang dari belakang. Aku menoleh cepat, tidak ada siapa-siapa. Tapi jantungku nyaris meledak karena di telapak bahuku masih terasa dingin seperti disentuh tangan yang baru saja keluar dari air. Kami berhenti setelah tak tahu lagi kemana arah yang benar. Nafas ngos-ngosan, jantung berdentum keras. Raffi duduk sambil menunduk matanya merah. Dia bukan Edo, gumamnya. Seno hanya menatap kosong ke arah kabut. Kadang mereka menyamar seperti yang kita rindukan, supaya kita ikut mereka. Suasana semakin mencekam. Petir menyambar jauh di atas di balik kabut. Tak lama kemudian, hujan turun deras. Suaranya menghantam daun dan tanah, menciptakan irama tak beraturan. Kami berteduh di bawah pohon besar menunggu hujan reda. Tapi di tengah suara hujan, kami mendengar sesuatu yang lain. Lagu. Sebuah nyanyian lembut, jauh tapi jelas, seperti lagu Nina Bobo, dinyanyikan dengan nada yang salah. Aku memincingkan mata. Lagu itu datang dari arah bawah lembah. Seno langsung menutup telinga dan berkata, "Kalau kau dengar lagu itu, jangan ikuti. Itu bukan manusia yang bernyanyi." Tapi lagu itu seperti memanggil, dan tanpa sadar, aku mulai memikirkan sesuatu. Bagaimana kalau itu benar-benar Edo yang minta tolong? Aku berdiri. Tapi sebelum aku melangkah, Raffi menjerit, "Jangan bodoh!" Suara jeritannya membuat nyanyian itu berhenti mendadak. Hujan juga tiba-tiba reda, menyisakan bunyi tetes air dari daun. Lalu hening. Tiba-tiba dari bawah lembah muncul cahaya kecil, seperti lampu senter, bergerak perlahan ke arah kami. Kami saling pandang, tidak tahu harus apa. Cahaya itu makin dekat, tapi anehnya tidak ada langkah kaki, tidak ada suara ranting yang diinjak. Tidak ada gesekan rumput, hanya cahaya yang melayang pelan, seolah dipegang tangan tak terlihat. Seno menggumatkan doa, tapi sebelum selesai, cahaya itu berhenti tepat 5 meter di depan kami. Di tengah kegelapan, aku melihat bentuk samar tubuh seseorang berdiri di balik cahaya itu. Tidak jelas siapa, tapi suaranya tiba-tiba terdengar pelan. "Turunlah ke bawah, jalan kalian bukan ke sini." Kami membeku. Suara itu dalam dan berat seperti keluar dari dada, bukan dari mulut. Seno menatapku dan Raffi bergantian, wajahnya pucat. Aku kenal suara itu," katanya. "Siapa?" Seno menelan ludah. "Itu suara pendaki yang hilang di sini 2 tahun lalu. Namanya Bima. Aku dengar kisahnya dari base camp." Cahaya itu pelan-pelan memuntai mengutini idukan. Pelan-pelan mundur, seolah mengajak kami mengikutinya. Dalam keadaan bingung dan takut, kami tak punya pilihan lain. Kami mengikuti cahaya itu dengan langkah berat, menuruni lereng. Hujan kembali turun rintik-rintik, dan udara semakin dingin. Setelah hampir 1 jam berjalan, tiba-tiba cahaya itu berhenti. Di depan sebuah jalur tanah yang lebih lebar, dan di ujung jalur itu, kami melihat papan kayu kecil bertuliskan Bas 1, Jalur Palutungan. Kami berhenti, terpaku. Itu jalur awal kami naik. Bagaimana bisa kami keluar sejauh itu? Aku bertanya, menoleh ke arah cahaya tadi untuk berterima kasih, tapi cahaya itu sudah menghilang. Tidak ada siapa-siapa, hanya udara dingin yang menggigit. Kami bertiga akhirnya turun dengan tubuh gemetar, kaki lemah, dan kepala penuh tanda tanya. Tapi satu hal yang jelas, malam itu kami tidak turun sendirian. Ada sesuatu yang menuntun kami keluar dari hutan larangan itu. Entah roh, entah arwah pendaki lama, atau mungkin sesuatu yang tidak pernah kami ingin tahu. Dan saat kami sampai di base camp, penjaga pos hanya bisa menatap kami dengan wajah bingung. "Kalian bilang turun dari Palutungan," katanya. Kami mengangguk. Dia menggeleng perlahan. "Tapi kalian berangkat dari jalur Kuningan. 2 jalur itu beda sisi gunung, gak mungkin bisa nyambung." Aku tidak menjawab. Di luar, kabut masih menggantung di kaki gunung, dan di antara kabut itu aku sempat melihat samar cahaya kecil bergerak perlahan, seperti seseorang yang masih berjaga di dalam sana. Mungkin sosok itu, siapapun dia, belum benar-benar pergi. Apa mungkin dia masih menunggu pendaki lain yang tersesat? Sejak malam itu, aku tidak pernah lagi memandang Gunung Ciremai dengan cara yang sama. Sudah 2 minggu berlalu sejak kami turun lewat jalur Palutungan secara misterius itu. Tapi suara-suara dari hutan seakan menolak pergi dari kepalaku.
Setiap malam, terutama menjelang tidur, aku selalu mendengar bisikan samar, pelan, nyaris seperti hembusan angin, tapi jelas berasal dari dalam telinga, bukan dari luar. Kadang hanya satu kata, kadang satu kalimat yang sama terus diulang. Kembali. Awalnya aku pikir itu hanya efek trauma, tapi semakin lama, bisikan itu bukan hanya muncul malam hari. Di siang bolong, saat aku sedang bekerja, kadang aku mendengar langkah kaki berat berjalan di belakangku, padahal aku sendirian di ruangan. Aku jadi mudah terkejut, mudah lupa, dan bahkan beberapa kali memimpikan hal yang sama. Aku berdiri di depan batu lingga, sendirian. Kabut menutup semua arah. Dari balik kabut itu muncul sosok berjubah putih yang menunduk. Ia tak bicara, tapi menunjuk ke arah batu besar itu. Lalu dari retakan batu itu keluar tangan-tangan hitam seperti arang mencoba meraih kakiku. Setiap kali aku terbangun, dada terasa sesak. Suatu sore, Raffi datang ke rumahku tanpa kabar. Wajahnya pucat, matanya sayu seperti kurang tidur. Begitu duduk, dia langsung berkata pelan, "Kau juga dengar suaranya kan?" Aku langsung menatapnya. Suaranya? Yang bilang kembali itu? Raffi mengangguk. Ia lalu membuka ponsel dan memperlihatkan rekaman suara dari tenda malam kejadian di Batu Lingga. Ia mengaku baru sempat mendengarkannya kemarin. Dan di akhir rekaman, ketika kami sudah diam, terdengar jelas suara perempuan berbisik, "Jangan tinggalkan aku di sini." Kami berdua saling berpandangan. Tak ada kata-kata yang bisa keluar. Suara itu bukan suara Edo, bukan juga siapapun dari kami. Suara itu terlalu tenang, terlalu dingin. Raffi bilang sejak malam di gunung itu ia sering bermimpi berjalan di jalur Batu Lingga lagi. Tapi bedanya, dalam mimpinya hutan terlihat hidup. Pohon-pohon bergoyang meski tak ada angin, dan di setiap batangnya wajah-wajah samar muncul dan menghilang seperti bayangan air. Ia bahkan pernah tidur sambil menggiau, "Jangan pandang ke arah batu, nanti dia tahu kita lihat." Aku tidak bisa tidur malam itu. Aku mencoba menenangkan diri dengan membuka foto-foto pendakian kami di ponsel. Tapi justru disitulah semuanya semakin aneh. Dalam salah satu foto yang diambil Seno saat kami beristirahat di pos Batu Lingga, terlihat 4 orang. Aku, Raffi, Seno, dan satu sosok lain di belakang kami. Berdiri agak jauh, sosok itu memakai jaket gunung berwarna hitam, tapi wajahnya buram, seperti terselimuti kabut. Yang membuat aku semakin merinding adalah saat aku berbesar fotonya, sosok itu tampak tersenyum ke arah kamera. Aku langsung menutup layar, tapi jantungku berdetak terlalu cepat. Foto itu nyata. Aku ingat betul tidak ada siapapun di belakang kami waktu itu. Keesokan paginya aku memutuskan pergi ke rumah Seno. Aku ingin memastikan apakah dia juga mengalami hal yang sama. Tapi saat aku sampai di sana, ibunya bilang Seno belum pulang sejak 2 hari lalu. Katanya Seno bilang ingin menyusul teman yang tertinggal di Batu Lingga. Aku terdiam. Suara di kepalaku tiba-tiba terdengar lagi. Lebih jelas kali ini. "Kembali. Jangan biarkan dia sendirian di sini." Hari berganti malam. Aku tidak bisa diam. Raffi menelpon dan antara banyak bicara kami sepakat untuk kembali ke base camp Ciremai, jalur Kuningan, tempat semuanya bermula. Bukan karena kami ingin, tapi karena ada sesuatu yang memaksa kami untuk kembali. Base camp sepi malam itu. Hanya ada satu penjaga tua yang mengenali kami. Begitu tahu kami ingin naik lagi, wajahnya langsung berubah serius. "Jangan naik malam-malam, apalagi lewat Batu Lingga. Banyak yang gak balik." Tapi kami keras kepala. Raffi bilang ia ingin mencari Seno. Aku tidak bisa menahannya. Dalam hati aku tahu apapun yang menanti kami di atas sana sudah memanggil sejak lama. Kami mulai mendaki pukul 9 malam. Udara dingin menggigit, tapi langkah kami terasa ringan seperti ada yang menuntun. Sampai akhirnya kami tiba di area pos Batu Lingga. Tempat itu tampak berbeda. Pohon-pohon di sekitar seperti lebih tinggi dan rapat. Batu besar itu berdiri tegak di tengah tanah datar hitam pekat, lembab dan berlumut. Tapi kali ini
Ada sesuatu yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Di dasar batu itu ada ukiran samar seperti tulisan kuno, berjejer melingkar. Aku tidak tahu huruf apa itu, tapi entah kenapa saat kulihat lama-lama, mataku berkunang-kunang. Raffi, lihat, di balik batu itu ada cahaya. Kami berjalan mendekat. Benar, dari celah di sisi kiri batu itu ada cahaya redup kekuningan seperti lentera. Kami berdua saling berpandangan, tanpa bicara, kami melangkah perlahan ke arah sana. Begitu sampai di belakang batu, kami berdua berhenti bersamaan. Di sana ada seseorang, Seno. Ia berdiri membelakangi kami, menatap ke arah hutan gelap di depan. Bajunya kotor seolah sudah berhari-hari di sana. "Seno!" panggil Raffi cepat. Seno tidak menjawab. Tubuhnya diam, hanya sedikit bergetar. Kami mendekat lagi, begitu jarak tinggal 3 meter, Seno berbalik perlahan. Dan saat wajahnya terlihat oleh cahaya headlamp, jantungku seakan berhenti berdetak. Wajah itu bukan wajah manusia. Kulitnya pucat kebiruan, bibirnya hitam, dan matanya kosong tanpa bola mata. Tapi yang paling menakutkan, dia tersenyum lebar sekali, hingga luka panjang di pipinya tampak seperti sobekan. Raffi menjerit dan mundur, tapi aku terpaku karena mulut Seno bergerak mengucapkan sesuatu yang tidak masuk akal. "Sudah kubilang, jangan tinggalkan aku di sini." Lalu dari tanah di sekitar batu itu muncul tangan-tangan hitam, puluhan. Mereka meraih kaki Seno, lalu meraih tanah, lalu perlahan naik seperti badan-badan yang bangkit dari bawah bumi. Suara bisikan kembali terdengar. Kali ini keras bergema dari segala arah. Kembali, semua harus kembali. Raffi menarik tanganku keras-keras dan berteriak, "Lari!" Kami berlari buta menuruni jalur tanpa arah. Angin bertiup kencang, kabut menutup pandangan, suara langkah-langkah dan tawa perempuan mengiringi dari belakang. Satu kali aku sempat menoleh dan di antara kabut itu aku lihat batu lingga bersinar samar. Dikelilingi banyak sosok putih berdiri melingkar seperti menatap kami pergi. Kami akhirnya sampai di base camp yang jelang subuh. Tubuh penuh lumpur, nafas tersengal-sengal, wajah pucat pasi. Penjaga base camp yang sama menghampiri, kaget melihat kami datang dari arah atas. "Dari mana kalian?" tanyanya cepat. "Dari Batu Lingga," jawab Raffi dengan suara gemetar. Penjaga itu menatap kami lama. Lalu dengan nada rendah ia berkata, "Batu Lingga itu tempat orang dulu disucikan, nak. Kalau kalian dengar panggilan dari sama, jangan pernah jawab. Karena yang memanggil bukan manusia." Aku menatap ke arah gunung yang kini diselimuti kabut tipis. Di antara kabut itu, aku merasa melihat bayangan Seno berdiri di punggung bukit, menatap ke bawah dengan senyum tenang. Dan entah kenapa, di telingaku, suara itu kembali terdengar. Pelan, dekat, "Jangan pergi lagi." Lalu dunia di sekitarku seolah berhenti sesaat. Aku tahu, meski ragaku sudah turun gunung, sebagian dari diriku masih tertinggal di Batu Lingga. Sejak kejadian itu, hidupku berubah jadi sesuatu yang tak bisa kudeskripsikan dengan logika. Tubuhku memang kembali dari Gunung Ciremai, tapi rasanya seperti ada sebagian jiwaku yang tertinggal di Batu Lingga. Entah di sela-sela kabut, atau mungkin di antara tangan-tangan hitam yang pernah muncul dari tanah. Setiap malam, aku terbangun di jam yang sama, pukul 02.37. Tidak pernah lebih, tidak pernah kurang. Dan setiap kali terbangun, hal yang kudengar pertama kali adalah bisikan itu. Bukan dari luar kamar, tapi dari dalam pikiranku sendiri. Pelan, berulang, dan semakin lama semakin jelas. "Kau sudah berjanji tidak akan meninggalkan kami." Awalnya aku berusaha menutup telinga, memejamkan mata, menenangkan diri dengan doa, tapi bisikan itu tidak hilang. Malah menirukan suaraku sendiri, seolah aku berbicara kepada diriku sendiri. "Kau yang datang ke sana, sekarang giliran kami datang ke sini." Malam pertama, aku hanya mendengar suara. Malam kedua, aku mulai melihat bayangan. Dari sudut kamar, tepat di depan lemari, terlihat siluet samar seseorang berdiri. Tingginya mirip manusia,
tapi kepalanya sedikit miring dan tubuhnya tak benar-benar padat, seperti kabut yang mengambil bentuk manusia. Setiap kali aku menatap langsung, sosok itu memudar perlahan, tapi saat aku berpaling, suara napasnya terdengar lagi tepat di belakang telingaku. Hari-hariku diisi dengan rasa tidak tenang. Di kantor aku sering kehilangan fokus dan teman-teman bilang wajahku pucat seperti orang sakit. Rahwi juga menghilang kontak selama beberapa hari. Nomornya aktif, tapi setiap kali kuhubungi yang mengangkat bukan suaranya. Nada suaranya mirip, tapi datar dan aneh, seperti orang menirukan suara manusia dengan tempo yang salah. Suatu malam, aku nekat menelpon ke rumahnya. Ibunya yang mengangkat dan suaranya terdengar panik. "Nak, kalau kau tahu di mana Raffi, tolong bilang. Dia nggak pulang sejak malam kalian balik dari gunung itu." Aku terdiam. Jadi, kalau dia belum pulang, siapa yang mengangkat teleponku selama ini? Aku mencoba mengabaikan semua hal aneh itu, tapi rasa bersalah dan takut makin lama makin menekan. Akhirnya, aku mencari seorang teman lama, Pak Wiryo, seorang penjaga base camp tua di Kuningan yang dulu sering menemani pendaki turun malam. Saat aku temui, ia menatapku lama dan langsung berkata, "Kau sudah bawa sesuatu dari sana ya?" Aku kaget. "Bawa sesuatu? Maksud Bapak?" Ia menggeleng pelan. "Bukan barang, Nak, tapi penunggu. Batu Lingga itu tempat peralihan. Di sana roh-roh yang tidak tenang masih berjalan di jalur yang sama malam demi malam. Kalau kau dengar panggilan, berarti kau sudah dikenal mereka." Aku menggigil. "Kalau sudah dikenal, bisa lepas, Pak." Ia menarik napas panjang, lalu menjawab pelan, "Sulit. Mereka jarang melepas. Biasanya mereka akan menjemput lagi saat waktunya tiba." Kata-kata itu terus berputar di kepalaku sepanjang malam. Dan benar saja, malam itu aku tidak sekedar mendengar bisikan atau melihat bayangan. Aku dibawa kembali ke sana. Aku tidak tahu apakah itu mimpi atau bukan, tapi semuanya terasa terlalu nyata. Aku terbangun bukan di kamarku, melainkan di tengah hutan. Udara dingin menggigit kulit, dan di depanku berdiri batu besar itu, Batu Lingga, dalam bentuk paling kelam yang pernah kulihat. Langit hitam pekat tanpa bintang. Di sekitar batu, puluhan sosok berjubah putih berdiri menghadap ke arahku. Wajah mereka tertutup kain, tapi tubuh mereka bergetar pelan seperti sedang bernafas. Dari belakang mereka muncul sosok lain, tinggi, kurus, dan seluruh tubuhnya tertutup jubah hitam. Ia berjalan lambat membawa lentera kecil di tangan. Cahaya lentera itu tidak memantulkan bayangan di tanah. Begitu ia berhenti di depan batu, lentera itu padam, dan dari balik kain jubahnya terdengar suara berat. "Kau yang meninggalkan pintu terbuka, sekarang kami datang untuk menutupnya." Aku ingin berlari, tapi kakiku tak bisa digerakkan. Tanah di bawahku seperti hidup menahan telapak kakiku agar tak bisa melangkah. Batu Lingga mulai bersinar samar, warna abu-abu keputihan, dan dari celah retakannya asap tipis keluar membentuk wajah-wajah samar. Wajah pendaki lain, wajah orang yang mungkin sudah lama hilang. Semua sosok itu berbisik serentak, "Bergabunglah." Kabut tebal turun cepat menutupi semua pandangan. Lalu tiba-tiba tangan seseorang menarikku keras dari belakang. Sebuah suara terdengar di telingaku, tegas namun menggemetar. "Lari, jangan lihat ke belakang." Aku berlari sekuat tenaga, tidak tahu kemana, tapi langkahku ringan seperti terbang. Aku merasa tanah di bawah berubah dari akar basah menjadi lantai dingin. Dan sekejap kemudian, aku sadar di dalam kamarku. Tubuhku basah kuput, napasku berat, dan jam di dinding menunjukkan 02.37. Di ujung tempat tidurku ada jejak melulup kecil, dan di lantai di samping pintu terletak benda yang membuat darahku membeku.
sebuah lentera kecil berwarna hitam masih meneteskan air tanah. Sejak hari itu, aku jarang bicara dengan siapapun. Setiap kali malam tiba, aku melihat siluet dua orang berdiri di depan jendela kamarku. Kadang mereka mengetuk pelan, kadang hanya diam menatapmu. Dan setiap kali aku menutup mata, bisikan itu kembali. Pelan tapi memaksa. Sudah waktunya kembali ke Batulingga. Dan entah kenapa, di lubuk hatiku yang paling dalam, aku tahu suatu malam nanti aku akan benar-benar kembali. Bukan untuk mendaki, tapi untuk menyelesaikan apa yang tertinggal di sana. Sudah hampir sebulan sejak Raffi ditemukan di lereng bawah Ciremai dalam keadaan tak bernyawa. Tubuhnya kaku, matanya terbuka menatap ke arah atas gunung, seperti seseorang yang masih menunggu sesuatu datang menjemput. Sejak saat itu, aku hidup dalam kabut antara nyata dan tidak. Hari terasa abu-abu, malam seperti tak pernah selesai. Setiap kali aku tidur, mimpi itu sama. Aku berjalan di jalur pendakian Batulingga sendirian. Hutan di kanan kiriku tidak lagi tampak seperti hutan biasa. Pohon-pohon di sana bergerak halus, seperti sedang bernafas. Dan dari ujung jalur selalu muncul dua sosok, Seno dan Raffi. Mereka berdiri diam, menatapku dengan mata hitam legam. Di antara mereka tampak cahaya lentera kecil. Lentera yang sama seperti yang kutemukan di kamarku malam itu. Aku bangkit, entah kenapa tak merasa takut lagi. Seolah ada sesuatu dalam diriku yang sudah pasrah, sudah siap. Kepalaku berat tapi langkahku ringan. Suara di dalam kepalaku mulai berbisik. Waktunya pulang. Begitu aku membuka pintu rumahku, angin malam langsung masuk menerpa wajahku. Udara di luar terasa berbeda, dingin, tapi juga penuh aroma tanah basah. Dan anehnya aku bukan berada di depan rumahku lagi. Tanah di bawahku bukan lantai semen, tapi tanah lembab. Kabut menyelimuti sekelilingku. Di depan berdiri Batulingga. Aku tidak tahu bagaimana bisa sampai ke sana. Tapi kali ini batu itu terlihat lebih besar, lebih gelap, dan di sekelilingnya puluhan sosok berjubah putih berbaris dan menunduk diam, seperti menyambutku. Seno dan Raffi berjalan di depan membawa lentera. Wajah mereka kini tidak lagi rusak, justru terlihat tenang, seperti manusia biasa. Hanya saja mata mereka kosong, tapi terasa mengawasi setiap gerakku. Raffi selalu mengucap hal yang sama. Suaranya serak dan dalam. Tinggal kau yang belum menutup pintu. Aku menelan ludah. Kalian mau apa dariku? Raffi menjawab tanpa ekspresi. Kami tidak mau apa-apa. Kami hanya menunggu kau menutup pintu yang kau buka. Aku menggeleng. Aku nggak paham. Pintu apa? Seno menunjuk ke arah Batulingga. Waktu malam pertama, kau mendengar panggilan dan mendekat ke batu ini. Kau menjawabnya. Itu adalah izin. Kau membuka jalur antara dunia mereka dan dunia kita. Sekarang harus ada yang menutupnya. Seketika tanah di bawah batu itu mulai bergetar. Dari celah-celah retakannya keluar kabut tebal bercampur suara rintihan, seperti ribuan bisikan yang diseret angin. Sosok-sosok berjubah putih itu mulai bergerak, melingkar, membentuk semacam pusaran di sekeliling bati. Dan dari pusaran itu muncul sosok tinggi berjubah hitam, sosok yang pernah kulihat di mimpiku. Suaranya bergema, berat seperti petir yang jauh. Yang membuka
harus menutup. Aku tahu apa maksudnya. Mereka menginginkan tumbal. Satu nyawa harus dikorbankan untuk menutup gerbang antara dunia mereka dan dunia kita. Aku mundur satu langkah, menatap Seno dan Raffi dengan mata berlinang. Kenapa aku? Kenapa bukan kalian? Raffi bersenyum tipis. Kami sudah mati di sana. Kau yang masih hidup. Cuma kau yang bisa menutup pintu itu. Sosok berjubah hitam mengangkat tangannya. Udara langsung berat seperti seluruh oksigen diambil dari sekelilingku. Di sekeliling batu, tangan-tangan hitam muncul lagi dari tanah, menggeliat seperti akar yang hidup. Beberapa di antaranya mulai meraih kakiku. Dingin, kasar, dan kuat. Aku berusaha melepaskan diri, tapi semakin aku melawan, semakin dalam kakiku ditarik. Seno berlutut di depanku, menatap dengan mata kosong tapi lembut. Lepaskan saja, kalau tidak, mereka akan datang ke dunia kita semua. Aku bisa merasakan tanah di bawah tubuhku mulai meruntuh, berubah menjadi lubang gelap yang menganga. Suara-suara di sekelilingku makin keras, berbaur antara tangis, jeritan, dan tawa. Dan di tengah semua itu, sosok berjubah hitam mendekat dan berkata pelan, "Tutup pintu, nak. Dengan darahmu mereka tenang. Dengan jimamu kami pergi." Aku menatap ke langit. Tidak ada bintang, hanya kabut tebal berputar di atas. Satu kalimat melintas di kepalaku. Kalau aku tidak melakukannya, mungkin orang lain akan menjadi korban berikutnya. Jadi aku berhenti melawan. Aku biarkan tangan-tangan hitam itu menarikku lebih dalam. Raffi tersenyum, menunduk pelan. "Terima kasih. Setelah ini, kita bebas." Dunia sekelilingku berubah gelap. Suara-suara mulai menjauh. Hanya satu suara yang masih jelas terdengar di telingaku, milik sosok berjubah hitam. Gerbang telah tertutup. Pagi harinya, beberapa pendaki yang laik lewat jalur Kuningan menemukan sesuatu aneh di area Batu Lingga. Batu besar itu kini retak di bagian tengah, dan dari celahnya keluar kabut putih tipis yang berputar pelan. Di tanah di depannya ada 3 lentera hitam yang masih menyala, padahal tidak ada bahan bakarnya. Tidak ada jejak manusia di sana, hanya bekas langkah sepatu baru yang berhenti tepat di tepi batu. Dan di dinding batu yang lembab itu, tampak goresan samar, tulisan dengan darah kering. "Sudah tertutup. Jangan panggil namaku." Sejak saat itu tidak ada lagi yang mendengar bisikan di jalur Batu Lingga. Tidak ada lagi pendaki yang hilang di sana. Namun para penjaga base camp kadang masih melihat cahaya kecil di malam hari menari pelan di tengah kabut. Seperti seseorang yang sedang berjaga di gerbang antara 2 dunia. Mereka bilang, kalau mendaki di malam hari dan kabut tiba-tiba turun, kadang terdengar suara laki-laki dari kejauhan berbisik lembut. "Turunlah sebelum pagi. Batu Lingga sudah tertutup." Dan sampai sekarang, setiap kali aku mendengar angin gunung berdesir pelan, ada bagian kecil dalam diriku yang tahu aku masih di sana, di antara kabut, menjaga agar gerbang itu tak pernah terbuka lagi.